Saya yakin dan percaya kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat ya, teman-teman. Oke, sebelum masuk ke dalam webinarnya lebih dalam lagi, izinkan saya membaca reminder atau rules and regulation untuk webinar kita pada sore hari ini. Oke. Username Zoom yang digunakan peserta dianjurkan sama seperti kalian melakukan registrasi ya, teman-teman. Peserta dihadapkan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, karena nanti kita akan memberikan door prize untuk peserta yang paling aktif. Jadi, mohon dipastikan kalian berpartisipasi sampai akhir ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Peserta dapat berkomentar pada kolom chat dengan tidak mengandung head speech dan sara. Peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama webinar berlangsung dan boleh menyalakan mikrofon apabila dipersilakan oleh panitia. Peserta diharapkan menjaga proses webinar agar selalu kondusif dan juga menghormati satu dan lainnya yang pasti. Dilarang berkomentar yang tidak berkaitan dengan webinar, seperti berjualan, paid promote, dan lain-lain. Oke. Seperti yang saya tadi udah bilang, akan ada door prize yang mengejutkan selama acara webinar ini berlangsung. Jadi teman-teman, partisipasinya sampai akhir akan sangat menguntungkan. Oh ya, ada sertifikat yang akan dibagikan oleh kami apabila peserta mengikuti seluruh rangkaian webinar dan mengisi form absensi. Jadi hanya orang yang mengisi form absensi yang bisa mendapatkan sertifikat, teman-teman. Selanjutnya. Rundown acara. Ada opening, sambutan, pembahasan materi, ice breaking atau quiz, Q&A, dokumentasi, pengumuman pemenang, dan penutupan. Here we go again. Oke, selamat sore semuanya. Saya mau menyapa kembali semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Izinkan saya memperkenalkan diri saya lebih lagi. Nama saya Cindy Yosefasi Mamora Manalu. Saya adalah mahasiswa aktif semester 3 di Presiden University dengan major komunikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau untuk memanggil saya sebagai moderator atau MC, saya bersedia ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih. Teman-teman, saya juga mau menyapa semua dosen dan narasumber saya. Yang pertama ada Sir Haris Herdiansyah, ada Bapak Wilson Sijabat, ada Bapak Dedi Kurniawan, dan Ibu Grace. Dan tak lupa juga dengan narasumber kami, Bapak Juandi Ahmad. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan teman-teman dari dosen saya yang luar biasa, yaitu Bapak Haris Herdiansyah. Kepada Bapak Haris Herdiansyah, saya persilakan waktu dan tempatnya. Oke, Sir Haris, apakah mendengar? Oke, Sir Haris, apa mendengar suara saya? Oke, terima kasih. Sudah dengar suara saya? Sudah didengar, Sir. Oke, terima kasih teman-teman. Barusan mic-nya belum diaktifkan oleh panitia. Terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di webinar yang diadakan oleh mahasiswa ya, mahasiswa mata kuliah State Personship Project gitu ya, State Pro ya. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah kenegarawanan gitu ya, mata kuliah kenegarawanan. Nah, salah satu dari final project yang harus mereka lakukan adalah melakukan semacam project yang melibatkan masyarakat gitu ya. Jadi bisa dikategorikan sebagai pengabdian masyarakat. Nah, kebetulan saya ada dosen di kelas kita ini begitu ya. Dan sore ini
giliran kelompok 3 ya, teman-teman kelompok 3 betul ya? Kelompok 3 yang akan melaksanakan webinar ini dan topiknya itu menarik. Topiknya itu menarik tentang, quarter life crisis, gitu ya, dan pembicaranya kebetulan saya kenal ini, eee, Pak Juandi Ahmad, gitu ya. Beliau adalah dosen juga di Jogja, orang psikologi juga, jadi untuk membicarakan tentang quarter life crisis itu, pasti, sesuai dengan bidangnya, gitu ya. Nah, kenapa ini menarik? Begini, sebetulnya ini topik adalah topik yang hampir semua remaja menjelang dewasa awal itu mengalami ini, gitu ya. Kalau kata teorinya kan dia muncul di sekitar, usia 20-an ya atau sebelum 20, 17, 18, 17, 18-an sampai menjelang 30, gitu ya. Jadi itu sebetulnya peralihan antara fase remaja akhir menuju dewasa awal, begitu. Nah, ternyata manusia itu punya masalah di situ, ya. Punya masalah di rentang usia 20 sampai 30 tahunan itu. Nah, rentangnya di mana? Rentangnya masalahnya munculnya di mana? Masalah tersebut munculnya di peralihan. Peralihan dari suatu momen ke momen yang lain. Nah, gap-nya ini nih, ya, jurang antara satu momen dengan momen yang lain, satu fase dengan fase yang lain ini memunculkan krisis, gitu ya. Sehingga, lahirlah teori, quarter life crisis, gitu ya. Nah, usia-usia 20 sampai menjelang 30, saya itu salah satunya saya habiskan bersama Pak Juandi ini, gitu ya. Makanya kenapa kemarin ketika panitia, meminta narasumber, saya langsung mengajukan Pak Juandi sebagai narasumbernya, karena beliau adalah sahabat saya betul. Jadi sahabat saya yang terdekat, bahkan ketika kita dulu, kuliah ya, di awal-awal kuliah S1, bagaimana kita berinteraksi, beradaptasi, gitu ya. Ada fase-fase kami, apa namanya, memasuki dunia baru, dunia, perkuliahan yang penuh dengan kemandirian, dari yang tadinya SMA yang, sedikit tergantung dengan orang tua, kemudian kita beralih peran menjadi miniatur orang dewasa sepertinya, gitu ya. Sepertinya sudah dewasa nih mahasiswa ya, tapi jiwa jiwa remajanya masih ada, masih ngikut gitu ya. Sehingga ini yang mempersulit, orang untuk beradaptasi. Nanti kurang lebihnya Pak Juandi ini bisa menjelaskan ya, beliau memang ahlinya. Nah, pun yang paling populer quarter life crisis itu masalah dengan, apa ini, bagaimana kita membina hubungan yang cukup serius atau yang serius dengan lawan jenis, dalam arti pacaran dan sebagainya, itu ada krisisnya, gitu ya. Dan lagi-lagi Pak Juandi nanti akan barangkali beliau akan mengupas ke sana. Ya, sekali lagi terima kasih, untuk Pak Juandi atas kesediaannya, ya, kemudian teman-teman mahasiswa, terutama panitia, terutama kelompok 3 yang menyelenggarakan acara, selamat acaranya, yang hadir cukup banyak sekali di sini, kemudian semoga bisa berjalan lancar dan sampai tuntas nanti. Begitu ya? Saya juga sepertinya akan stay sampai akhir ini, karena menariknya topik ini. Begitu, eee, siapa, Cindy? Sebagai MC dan moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sir Haris. Terima kasih, Sir. Sambutan yang sangat luar biasa ya dari Sir Haris. Ternyata beliau mengenal juga narasumber kita pada sore hari ini. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia kita, salah satu wanita tertangguh di kelompok kami. Kepada Edelweiss Putri kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat dipertemukan dalam kegiatan webinar nasional Quarter Life Crisis dengan tema Kehidupan Dewasa Datang, Krisis Pun Menghadang, di mana webinar ini merupakan bentuk dari pemenuhan tugas akhir mata kuliah State Personship Presiden University. Saya, Edelweiss Putri Kanaya, selaku Ketua Pelaksana mewakili panitia acara, mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar yang pada saat ini memiliki kesempatan bergabung untuk sharing ilmu dan informasi seputar quarter life crisis yang hampir sama dengan krisis identitas.
Melalui webinar ini, diharapkan kita dapat memotivasi diri, menambah wawasan, dan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental untuk membangun masa depan yang lebih baik. Acara webinar ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang paling pertama para dosen pembimbing kami, yaitu ada Bu Grace Amialia Anvetonanda Neolaka, Bapak Haris Herdiansyah, Bapak Filson Maratur Sijabat, dan Bapak Dedi Kurniawan. Yang kedua, narasumber utama dari webinar ini yaitu Bapak Juandi Ahmad, SPSI, MSI, dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Yang ketiga, para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar Quarter Life Crisis pada hari ini. Yang keempat, sponsor kami yaitu dari Saragi Bakery yang telah membantu webinar ini dalam hal finansial. Yang kelima, para panitia pelaksana yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menyiapkan webinar ini. Kami telah berusaha semaksimal mungkin dalam mempersiapkan webinar ini. Namun tentunya apabila masih terdapat kekurangan, saya dan panitia acara memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kepada seluruh peserta, dosen pembimbing, dan narasumber, saya mengucapkan selamat mengikuti dan melaksanakan webinar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Edelweiss Putri untuk kata sambutannya yang tak kalah keren juga dari Sir Haris. Oke, teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan sedikit saja tentang narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Juandi Ahmad. Bapak Juandi Ahmad mungkin boleh dada-dada tangannya ke kamera, Pak. Oke. Terlihat ya, beliau sangat ganteng dan rupawan. Oke, beliau ini merupakan dosen Fakultas Psikologi di Universitas Mercubuana Yogyakarta dan merupakan lulusan S1 dan S2 dari Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, teman-teman. Nah, Sir Juandi ini lahir pada tanggal 1 Juli 1980 di Sumatera Selatan. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sir Juandi yang ke-41 ya, berarti bulan ini ya. Semoga panjang umur ya, Sir ya. Oke, Sir ini juga mempunyai 2 orang putri yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan 1 istri yang saya dan Sir sempat bercengkrama, dia bilang kalau istrinya ini satu-satunya dan untuk selamanya. Wow, rasanya saya pengen nanti punya jodoh yang akan memperlakukan saya seperti itu ya. Oke, nah berikut terlampir teman-teman sosial media yang dipunyai oleh Bapak Juandi Ahmad ini, ada YouTube, Facebook, Instagram, bahkan TikTok. Karena walaupun usia boleh tua, tapi Sir Juandi ini tetap hits di kalangannya teman-teman. Oke, selanjutnya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang quarter life crisis, teman-teman. Quarter life crisis adalah di mana satu buah fase kita merasakan bahwa kelanjutan hidup kita, masa depan kita, urusan karir, relasi, dan jodoh menjadi sesuatu fase yang membuat kita takut, teman-teman. Biasanya fase ini terjadi di pertengahan umur 20 tahun sampai 30 tahun. Nah, quarter life crisis ini bisa meliputi tentang relasi, karir, finansial, bahkan tadi yang saya sebutkan relationship, teman-teman. Tapi karena saya bukan expert di bidangnya, jadi nggak usah banyak nunggu lagi, saya persilakan kepada Sir Juandi Ahmad untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan quarter life crisis. Selama 45 menit, kita akan mendengarkan penuturan dari Sir Juandi Ahmad. Waktu dan tempat saya persilakan, Sir. Baik, sudah nampak slide saya? Sudah, Sir, sudah. Oke, berarti slide sudah, suara sudah. Baik, pertama-tama terima kasih untuk moderator kita hari ini, Mbak Cindy Yosefa.
Dan rasa hormat saya untuk para dosen universitas, presiden university yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan terutama sekali tentu saja rekan baik saya, teman karib saya, saudara, dan macam-macamnya, Bapak Haris Herdiansyah. Selamat siang, Pak Haris Herdiansyah. Baik, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sedikit menyinggung tentang Pak Haris, ini juga ada kaitannya dengan quarter life crisis. Jadi Pak Haris ini teman dekat saya, kita itu satu fakultas, kita itu satu kelas. Termasuk kita itu dulu ngekosnya beda, kemudian Mas Haris, Pak Haris sering tidur tempat saya juga sering tidur tempat beliau ini. Jadi kalau misalnya saking dekatnya itu, kalau seandainya di antara kami itu salah satu perempuan, mungkin besar kemungkinan sudah hamil karena saking dekatnya itu. Karena saking dekatnya itu. Nah, hebatnya beliau itu apa? Hebatnya beliau itu adalah beliau ini adalah mahasiswa baik-baik, mahasiswa yang rajin. Beda dengan saya. Saya mahasiswa yang baik tapi agak liar. Maka ketika beliau ini sudah lulus, saya belum lulus. Ketika beliau sudah bekerja, saya belum bekerja. Bahkan ketika beliau sudah menikah, saya pun belum menikah juga. Tapi alhamdulillah sekarang paling tidak dari sisi fase itu sudah sama. Saya sudah bekerja, saya sudah punya istri, dan juga sama-sama punya anak. Baik, saya akan langsung masuk ke topik. Jadi saya akan fokus kepada quarter life crisis, proses menjadi manusia. Saya tidak akan berbicara banyak. Saya ingin melihat quarter life crisis ini sebagai sesuatu yang sepenuhnya positif, sebagai sesuatu yang sepenuhnya positif, sebagai sesuatu yang sepenuhnya baik. Kalau kemudian itu ada hal-hal yang dianggap sebagai suatu masalah, itu sesuatu yang normal-normal saja. Sesuatu yang bersifat normal, sesuatu yang bersifat umum. Atau kalau kemudian di antara Anda nanti ada yang bisa disebut gagal melewati masa krisis, atau katakanlah tidak bisa tumbuh menjadi pribadi yang penuh dan utuh, maka itu bukan karena fase life crisis ini, tapi ada banyak faktor yang kemudian mempengaruhi itu. Jadi saya ingin melihat quarter life crisis itu sebagai proses menjadi manusia. Gambarannya itu seperti orang perempuan. Ada perempuan, perutnya membesar, mual-mual, kemudian muntah. Ya tentu saja karena dia hamil, maka perutnya membesar, kemudian muntah-muntah itu bukan suatu masalah. Bahwa kemudian ada keguguran, melahirkan anak yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, itu ada faktor lain di luar dari faktor kehamilan itu sendiri. Kehamilan itu sendiri atau quarter life crisis itu sendiri adalah suatu penanda kehamilan, sebagai penanda kehidupan baru, sebagai penanda fase baru yang harus dilalui, sesuatu yang akan mengubah diri dan hidup Anda. Apa dan bagaimana diri Anda ke depan amat sangat ditentukan oleh fase quarter life crisis. Itu kira-kira sebagai penanda. Jadi kalau dilihat dari topiknya itu ada 3 kata kunci, yaitu usia, kehidupan, dan krisis. Usia itu nanti kaitannya dengan fase perkembangan atau tahap perkembangan. Nah, usia ini bisa mutlak, bisa relatif. Kalau mutlak ya usia berdasarkan kalender. Kalau relatif ya seperti yang disampaikan oleh Pak Haris tadi, yang dialami orang di dalam quarter life crisis itu bisa 18, bisa 20, bisa 30, tapi paling tidak di rentang itu. Nah, bicara tentang kehidupan, kenapa nanti menimbulkan kegelisahan? Kenapa menimbulkan perasaan tidak pasti? Karena ini terkait dengan apa, kemana, dan bagaimana diri Anda. Apa dan kemana, serta bagaimana hidup Anda. Inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut sebagai krisis. Tapi semua ini adalah suatu proses menjadi manusia. Nah, ini kira-kira tuntutannya banyak, antara usia 20 sampai 30 tahun.
Ada pilihan, Anda dihadapkan oleh banyak pilihan yang Anda bingung harus milih yang mana ini. Mau melanjut mau kerja atau mau kuliah lagi atau apa mau S2 dan segala macam, ada banyak pilihan itu. Mau menikah dulu atau mau kerja, macam-macam nanti pilihannya itu. Termasuk karir, mau kerja apa, bagaimana, apa yang Anda bisa untuk dikerjakan, termasuk tuntutan sosial, tuntutan orang tua itu banyak sekali. Maka dalam hal ini memang kadang-kadang manusia itu sulit untuk menjadi pribadi yang otentik karena terlalu banyak sekali tuntutan-tuntutan yang bersifat sosial. Termasuk berkaitan dengan menikah. Sudah waktunya ini, sudah 20, sudah 25, sudah 30, kapan kamu nikah kan itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa amat sangat mengguncangkan, terlebih ketika itu dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya sudah pada pacaran, sudah pada nikah dan macam-macam, sementara kita boro-boro nikah pacaran saja belum. Nah, itu keguncangannya bisa luar biasa. Termasuk berkaitan dengan tanggung jawab. Dirimu itu bukan lagi anak-anak, dirimu itu bukan lagi remaja. Mau kumpul dengan anak-anak nggak pantas, mau kumpul dengan remaja nggak pantas. Dirimu sudah harus bertanggung jawab mengambil peran dalam hidup. Dan itu akan menjadi semacam beban karena tidak begitu tahu dan yakin apa sebenarnya yang harus dia pikul. Maka menimbulkan apa yang disebut dengan rasa ketidakpastian, cemas, sedih, takut menghadapi masa depan itu. Jadi banyak problem di situ. Why? Kenapa? Kenapa begitu? Kenapanya itu bukan disebabkan oleh tuntutan-tuntutan ini sebenarnya kenapanya itu. Karena itu kan sesuatu yang pasti. Kenapanya itu berkaitan dengan self. Ini adalah momen, adalah fase di mana Anda itu menyentuh hal yang paling personal dalam diri Anda. Apa itu ya diri itu, ya aku itu. Aku sebagaimana yang aku pikirkan, yang aku rasakan, yang aku harapkan, yang aku alami, termasuk makna-makna apa yang dirimu itu anggap penting dalam hidup ini. Inilah fase di mana dirimu itu benar-benar memikirkan tentang aku itu seperti apa, aku harus bagaimana. Momen terdekat dalam diri Anda. Nah, yang di fase ini tuh diri yang seperti apa? Diri yang memasuki tahap fase atau dunia baru yang Anda belum tahu, yang baru sekedar Anda bayangkan, yang baru sekedar Anda pikirkan. Pilihan-pilihan mana yang harus dipilih, karir mana yang harus dipilih, tuntutan terlalu banyak bagaimana harus memenuhinya, menikah juga begitu, menikah dengan siapa dan macam-macam. Itu adalah dunia baru. Wajar, lumrah kalau kemudian Anda mengalami sebentuk keguncangan, karena ini adalah sesuatu yang baru dan ini bukan suatu masalah. Sama dengan anak-anak yang kemudian masuk PAUD, dari PAUD masuk SD adalah dunia baru, adalah fase baru. Jadi kalau kemudian orang terlalu menganggap ini sebagai sebuah permasalahan besar itu sebanyak kurang pas. Ini adalah sebuah fase yang lumrah, fase yang biasa saja karena Anda memang sedang menghadapi hal yang baru, hal-hal yang baru sekedar Anda pikirkan. Karena sekedar dipikirkan, karena sekedar dibayangkan, maka menjadi lumrah kalau kemudian menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan masa depan. Karena pribadi yang baru. Nah, kenapa bukan problem? Kenapa bukan problem? Pertama ini misalnya, ini adalah kali pertama Anda itu betul-betul melihat, memikirkan tentang apa dan bagaimana diri Anda. Selama ini mungkin hanya ketawa-ketiwi dengan teman-teman, bergembira ria dan semacamnya. Sekarang karena fase ini dengan banyak tuntutan dan macam-macam, Anda dipaksa untuk melihat, melongok diri Anda lebih dalam. Dan itu lumrah, itu ciri khas manusia. Manusia itu ya begitu. Kenapa begitu ya? Karena Anda bukan cumi-cumi. Kalau cumi-cumi tidak perlu memikirkan hal-hal yang sifatnya eksistensial seperti itu. Maka ini kali pertama Anda melihat, melongok diri Anda secara lebih dalam. Cumi-cumi dan yang lain-lainnya itu tidak melihat tentang itu. Dan yang kedua, ini adalah bagian dari proses menjadi manusia. Ini penting ini.
bagian dari proses menjadi manusia yang harus Anda lalui, yang harus Anda nikmati dengan sepenuh-penuhnya. Ini serupa dengan kira-kira serupa dengan rumpun bambu yang kemudian dibakar untuk menjadi seruling. Kurang lebih seperti itu. Memang proses yang harus Anda alami untuk menjadi manusia. Dan ini akan sangat mempengaruhi apa dan bagaimana diri Anda. Karena keputusan-keputusan penting yang terkait dengan hidup itu diputuskan sekarang. Mau nikah dengan siapa ini? Dengan Pak Imin atau dengan Prapto? Itu akan menentukan hidup Anda. Anda mau kerja apa ini? Mau jadi dosen atau mau jadi pedagang, itu akan mempengaruhi status cara berpikir Anda. Jadi akan sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kehidupan Anda ke depan. Nah, di fase inilah kenapa menimbulkan kegelisahan dan bahkan mungkin keguncangan yang besar, karena di fase inilah semestinya dan sebaiknya Anda itu membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup Anda. Keputusan tentang apa? Jadi tadi pekerjaan, menikah dengan siapa, bagaimana mengembangkan passion dan macam-macam. Keputusan-keputusan penting dibuat di fase quarter life crisis ini. Nah, krisisnya itu dimulai dari sini. Kita bicara tentang diri, self, diri dengan tuntutan-tuntutan, misalnya kan tuntutan orang tua, tuntutan sosial, dengan pilihan-pilihan yang banyak. Ini mau jadi apa ini? Mau jadi guru atau mau jadi YouTuber atau yang lain-lain? Mau jadi dosen atau mau jadi artis? Itu pilihan penting, termasuk karir. Ini mau kerja apa ini? Termasuk menikah dengan siapa? Teman-teman sudah menikah, sementara dirimu belum. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan makna, sesuatu yang membuat hidup Anda itu berarti, sesuatu yang membuat hidup Anda itu menarik dan layak untuk dijalani, itu berkaitan dengan makna. Nah, sejauh mana ini bisa tertakar di fase itu? Semakin ini bisa tertakar, semakin bisa Anda evaluasi, maka keguncangannya itu tidak terlalu besar. Tapi semakin gelap, semakin kabur, maka guncangannya itu bisa semakin besar. Maka kalau bisa digambarkan semacam skor, oh tuntutan, Anda bisa membayangkan itu dengan jelas. Oh pilihan, oh jelas saya akan milih ini. Oh karir, jelas saya akan menjadi artis dan bukan dosen. Menikah, oh jelas ada yang dicintai, ada yang mau diajak nikah. Si A, si B atau si C, jelas. Makna-makna juga jelas, misalnya hidupku bahagia. Nah, berapa skor di tataran ini itu akan sangat menentukan guncangannya, kegelisahannya di krisis ini. Besar atau kecil, nyaris setiap orang itu akan mengalaminya. Di sini proses menjadi manusia itu di lingkaran putih ini. Maka hasilnya nanti paling enggak ada 3 ini yang di ujung itu. Hasilnya adalah inilah aku, hidupku seperti yang aku ingin. Nah, seperti Pak Haris misalnya, ya inilah profesiku sebagai dosen, aku bahagia, aku bermakna, kan itu. Aku mencintai profesi ini, meskipun 24 jam nggak tidur, happy-happy saja, kan itu. Itu tandanya apa? Sudah menikmati hidupnya. Inilah aku, kan itu. Artinya sudah melewati masa krisis itu, kemudian menjadi pribadi yang tepat, sebagaimana yang dia inginkan. Atau bisa jadi hasilnya nanti, ini bukan aku, bukan hidup yang aku inginkan. Misalnya apa? Dia sudah bekerja di bank, sudah sukses, gajinya banyak, temannya banyak, relasi banyak, tapi dia nggak merasa happy. Tapi dia tidak merasa bahagia. Kenapa? Dia berada di tempat yang salah. Dia ikan yang dipaksa untuk terbang, bukan tempatnya. Maka mengalami kegelisahan. Maka ada orang-orang yang di fase tertentu itu mengambil keputusan yang besar setelah melewati masa krisis, itu malah justru mengambil keputusan yang besar. Misalnya sudah lama jadi dosen, tahu-tahu keluar. Setelah tak rasa-rasa dosen itu bukan duniaku. Duniaku itu jadi dukun misalnya. Jadi dukun ya. Karena memang profesinya di situ. Ini bukan aku. Karena orang itu apa? Ketika orang menjalani hidup bukan sebagaimana yang dia ingin, atau bukan sebagaimana sifat dasarnya dia, itu akan menjadi tidak nikmat, akan menjadi tidak bahagia. Dan yang terparah itu yang terakhir. Ini aku yang dengan terpaksa menerima keadaan. Hanya diterima apa adanya. Ya sudahlah, usia aku sudah 35 ini. Udah nggak dapat jodoh, ya nyerahlah. Dapat jodoh tak terima enggak ya.
terserah kan. Ini fase yang paling berat yang di terakhir ini. Aku dengan terpaksa menerima keadaan karena sudah tidak ada lagi pilihan. Krisisnya itu sebenarnya sudah lewat, gitu. Dan pada akhirnya dia harus menerima hidup bukan sebagaimana yang dia ingin, tapi mau tidak mau dia terpaksa menerima itu. Itu apa namanya? Kira-kira hasilnya akan begitu. Nah, kemudian apa yang sangat mempengaruhi tingkat kegelisahannya? Nah, ini yang akan sangat mempengaruhi tingkat kegelisahannya. Kemungkinan self akan sangat juga mempengaruhi. Jadi representasi mental atau bayangan kita tentang akan menjadi apa kita di masa depan. Nah, itu seharusnya kita itu menjadi apa, maka nanti pulang bercermin lebih dekat ke cermin itu. Aku yang sekarang dengan aku yang ke depan itu kemungkinannya itu ada berapa banyak. Semakin banyak maka dia akan menjadi pribadi yang kokoh. Kalau semakin terbatas menjadi rapuh. Misalnya dulu saya waktu lulus S2 mikir tentang masa depan, kemungkinanku seberapa? Oh, saya misalnya bisa jadi dosen, ya, saya bisa jadi YouTuber misalnya. Atau mungkin kalau apa namanya bisa yang lain-lain bisa juga lakukan. Itu kemungkinannya banyak. Semakin banyak kemungkinan diri Anda di masa depan itu maka keguncangannya itu akan semakin kecil. Nah, maka nanti dipikir di rumah itu harus ditata ulang ini hidupmu itu direkonstruksi. Kemungkinannya itu seberapa banyak, sedikit atau banyak. Kalau enggak atau bahkan sangat tipis minimalis itu bisa amat sangat mengguncangkan, Ya, sudah 40 tahun belum bekerja, ya kan? Belum juga ada orang yang dicintai, wah, berat itu, berat. Malaikat aja susah itu mau nolongin, berat itu. Sampai ditata itu. Nah, ini yang terakhir ini. Maka ini yang terutama yang belum yang mau beranjak mengalami paling enggak ini. Passion hasratmu itu apa sih, passion? Yang kamu suka itu apa? Mulai betul-betul dipikirkan. Saya dulu sempat mengalami ini dulu. Saya dihadapkan antara dua pilihan. Antara kuliah S2, kemudian menjadi seorang pengajar sebagaimana yang saya ingin, atau kemudian saya bekerja. Kalau pada saat itu saya bekerja, entah itu menjadi HRD atau apa, itu tentu hidupku tidak seperti sekarang. Artinya apa? Saya hidup bukan sebagaimana yang aku ingin. Maka meskipun pada saat itu berat, pada saat itu saya serupiah pun tidak punya uang untuk bayar kuliah S2 itu. Tapi saya mengambil keputusan untuk kuliah. Karena apa? Itu hidupku. Itu. Saya tidak mau menjadi ikan yang disuruh terbang atau burung disuruh berenang. Karena saya tahu bahwa apa yang saya ingin itulah yang membuat hidupku itu berarti bermakna sebagai pribadi. Inilah hidup sebagaimana yang aku ingin, kan itu. Bukan sebagaimana yang orang mau. Aku itu inginnya seperti ini. Passion harus digali. Passion itu beda dengan hobi. Kalau hobi ya kayak Pak Haris itu di rumah piara burung macam-macam itu hobi. Kalau passion itu sesuatu yang membuat Anda begitu bergairah, mau meluangkan banyak waktu, energi dan semacamnya untuk sesuatu yang Anda punya hasrat di dalam. Kemampuan, nah itu ditakar lagi kemampuan. Apa yang bisa Anda mampu? Itu kaitannya dengan kemungkinan self di masa depan itu akan seperti apa. Relasi, ini juga penting sekali, relasi kaitannya juga dengan cinta, jodoh, dan semacamnya. Mulai sekarang, yang mendekati masa krisis ini, mulai mengurangi misalnya teman-teman yang hanya bikin racun, bikin masalah itu harus disingkirkan. Anda harus betul-betul memilih orang-orang yang khusus dalam hidup Anda. Yang bisa diajak kerjasama, yang bisa diajak diskusi, yang bisa diajak bertukar pikiran, mengurangi atau menghilangkan pribadi-pribadi racun di sekitar Anda. Ini bukan waktunya lagi ngurusin yang begitu-begitu. Tanggung jawab Anda sangat besar. Habis waktu Anda untuk ngurusin orang-orang ini. Anda harus lebih fokus. Lalu perencanaan, hidup itu harus direncanakan. Meskipun Anda orang yang mengakui adanya Tuhan religius, jangan apa-apa nyerahkan kepada Tuhan. Ambil tanggung jawab itu. Jangan menjadi pribadi yang cengeng. Ambil, rencanakan apa yang ingin kamu raih, apa yang ingin kamu dapat. Dan tentu saja adalah strategi. Bagaimana caranya itu harus dipikirkan. Dan aksi, bertindak.
bertindak dan bertindak, tidak hanya overthinking, mikir siang malam itu terus tapi nggak bertindak, sama saja. Mikir siang malam kok belum dapat jodoh, kok belum dapat pacar, tapi nggak bergerak, nggak berhubungan dengan orang lain, ya sama saja. Jadi harus membuat suatu aksi atau tindakan. Dan yang terakhir adalah resiliensi, daya lentur, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang nggak rapuh, nggak nangisan, nggak cengengan, nggak mudah mengeluh apapun keadaannya. Anda itu seperti bola yang bisa mantul, tidak pecah, kan itu resilient, daya tahan, daya lentur menghadapi situasi krisis ini. Karena hidup seringkali tidak semudah yang kita bayangkan, tapi juga tidak sulit yang kita pikirkan. Maka resiliensi menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Kira-kira itu materi dari, masih ada ini yang longamel, yang terakhir itu. Dan yang terpenting itu adalah menjadi pribadi yang terbuka terhadap pengalaman. Baik itu yang positif maupun negatif itu jangan disangkal. Manusia itu tumbuh dari pengalaman. Kalau Anda tidak menerima pengalaman, Anda tidak bisa tumbuh. Maka harus menerima pengalaman yang baik dan yang buruk sebagai bagian dari bahan-bahan untuk membuat Anda tumbuh. Seberapa kaya hati Anda, seberapa luas pikiran Anda, itu amat sangat ditentukan dari yang namanya pengalaman itu. Baik pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk itu diterima sepenuhnya, dihayati, dimaknai dari momen ke momen. Karena disitulah Anda tumbuh menjadi pribadi. Kira-kira begitu Pak Haris dan Bapak Ibu dosen yang hadir, juga mahasiswa dan juga Mbak Cindy sebagai moderator. Terima kasih. Wah, penuturan yang sangat lugas ya, Sir ya. Terima kasih atas penuturannya. Berarti quarter life crisis ini harusnya sebaiknya kita pandang secara positif ya, Sir ya. Walaupun tuntutan dari sosial yang banyak, tetapi kita harus mengubah pola pikir kita sebagai quarter life crisis ini adalah fase atau tahapan kita untuk menuju dunia baru walaupun kita menghadapi guncangan ya, Sir ya. Oke, kalau kayak gitu. Sir, gini nih, Sir. Tadi kan Sir bilang ya kita jangan tersesat dan jangan terpaksa. Dan tadi Sir bilang ada kuncinya, beberapa kuncinya. Nah, sedikit sharing nih Sir untuk sore hari ini. Mungkin nanti teman-teman juga banyak yang berpikir nih Sir. Apa yang dimaksud dengan tersesat dan terpaksa Sir? Selain daripada ikan yang disuruh terbang ataupun pisang yang disuruh berbuah nanas gitu Sir. Bagaimana yang dimaksud dengan tersesat dan terpaksa Sir? Ya, begini, tersesat dan terpaksa itu dalam arti setelah melewati masa quarter life crisis ini, seseorang menjalani hidup bukan sebagaimana yang dia mau, bukan sebagaimana yang dia ingin, atau secara ekstrim bisa disebut sebagai gagal. Gagal menjadi diri yang dia mau, dan itu faktornya banyak. Bukan hanya karena quarter life crisis ini. Karena setiap kita itu punya kehidupan yang macam-macam. Masalah setiap orang itu beda, kan itu. Misalnya ada orang yang sebenarnya pengennya jadi dokter, tapi kan mungkin dia tidak memiliki cukup uang, akhirnya kan batal juga meskipun dia mampu. Jadi faktor kalau kita mengkaitkan antara quarter life crisis ini dengan keberhasilan, itu memang ada, tapi untuk bicara keberhasilan di masa depan itu faktornya banyak sekali. Jadi ada kemungkinan orang itu tersesat dalam arti kemudian menjalani hidup, menjalani pekerjaan tidak sebagaimana yang dia harapkan, tidak sebagaimana yang dia inginkan. Bukan perkara gaji loh, bukan perkara besaran gaji, bukan perkara apakah itu tinggi secara sosial atau tidak, tapi sesuatu yang betul-betul kalau dalam tadi itu passionnya itu bukan di situ. Itulah kenapa ada orang katakanlah sudah bekerja di bank, jabatannya bagus, gajinya banyak, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk jadi petani. Kenapa begitu? Ya karena memang setelah dirasa-rasakan terus-menerus, dunianya itu bukan di situ. Nah, kenapa orang bisa sampai salah? Nah, kan pertanyaan ini terus begitu. Yaitu tadi
awal tadi kita bicara tentang keputusan-keputusan penting yang harus dibuat dan dia keliru sebenarnya di dalam mengambil keputusan pada saat masa krisis itu. Mestinya dia tidak ke sana tapi ke sini ya kan bisa menjauhkan kita dari diri kita sendiri. Ya, kita maunya ini tapi orang tua begitu. Nanti kalau nggak diikutin kita bisa masuk neraka kan itu, akhirnya diikutin. Sebenarnya meskipun itu kadang tidak cocok dengan diri kita. Jadi memang dalam banyak hal tuntutan sosial itu bisa mengacaukan nasib kita, bisa menyesatkan kita dari diri kita sendiri yang semestinya. Begitu kira-kira, Mbak Cindy. Oke, sekarang saya mengerti. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab yang lebih lagi, Sir, saya mau mengajak seluruh partisipan untuk ice breaking, Sir. Nah, kami dari tim panitia sudah menyediakan kuis melalui aplikasi Kahoot. Nanti linknya akan dibagikan oleh panitia melalui chat box atau grup WhatsApp yang sudah ada. Nanti teman-teman tinggal klik aja linknya. Setelah itu masukkan nickname teman-teman dan dipastikan namanya itu sama seperti kalian registrasi. Jadi apabila nanti kalian menang, hadiahnya tidak nyasar. Karena kalau hadiahnya nyasar bisa kembali kepada saya. Jadi supaya hadiahnya tidak kembali sama saya ya teman-teman. Nah, kemudian nanti teman-teman masukin PIN di kolam PIN, nanti akan diberikan oleh panitia, akan segera di-share screen, lalu nanti klik go, dan selamat mengikuti kuis, semoga teman-teman menang semuanya ya. Untuk mungkin Sir Haris, atau Sir Wilson, Sir Dedi, Miss Grace, atau Pak Juandi mau ikut juga nggak apa-apa, siapa tahu beruntung pada kesempatan sore hari ini ya. Oke teman-teman, aku kasih waktu 5 menit untuk join di kuis. 5 menit untuk join di quiz. Aku sudah mulai timer dari sekarang. Oke, game pinnya boleh diinput di 114-6527. Sekali lagi saya sebutkan, 114-6527. Nanti soalnya akan tertera di share screen ya teman-teman. Jadi nanti di layar HP atau di layar device teman-teman hanya ada jawabannya saja. Oke, sudah ada 44 peserta yang join, teman-teman. Saya tunggu 4 menit lagi. Siapa tahu beruntung hari ini. 4 menit lagi ya, teman-teman. Oke, sudah jadi 49. Wow. Ayo semuanya join ya. Nanti yang beruntung juga bisa dapat nomor HP saya kalau beruntung ya. Sekalian nggak apa-apa kan ya Sar nyari jodoh di sini supaya krisis yang itu lewat. Oke, 59 teman-teman. Waktu yang tersisa 3 menit lagi. Oke, Sir Wilson juga sudah hadir di kuis. Wow. Oke, 65 teman-teman. 66. Ayo, 3 menit lagi teman-teman. Yang beruntung sore hari ini dapat hadiah yang luar biasa. Ada 69. Sekali lagi aku ingetin untuk yang join menggunakan nama yang kalian registrasi ya teman-teman ya, supaya nanti hadiahnya atau door prize-nya nggak nyasar ke rumah saya. Karena kalau nyasar ke rumah saya, kasihan kaliannya. Oke, 72 orang. Go, go. 2 menit lagi. Waktunya tersisa 2 menit lagi. Oke, 74. 73, ada 1 ternyata live ya. Oke, 2 menit lagi teman-teman. 76 yang sudah join.
ada 76 peserta yang sudah join. Jangan lupa masukin game pinnya ya teman-teman ya di 1146527. Sekali lagi saya ulang 1146527. Oh, kata Sarah Haris di chatbox, beliau katakan hadiah utamanya tiket umroh gratis, teman-teman. Semoga benar-benar bisa umroh tahun ini ya. Semoga pandemi tidak lama-lama. Oke, waktu yang tersisa 50 detik lagi, teman-teman. 50 detik lagi, ada 79 yang sudah join. Oke, 32 detik lagi masih ada kesempatan untuk teman-teman yang belum daftar atau registrasi di kuis Kahoot kita. Jangan sampai ketinggalan hadiahnya, karena kata Sar Haris hadiahnya tiket umroh. Oke, 79 orang masih bertahan. Sebentar lagi akan kita tutup. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh ditutup panitia untuk link Kahoot-nya. Dan mari kita mulai. Selamat menyimak teman-teman. Untuk pertanyaannya boleh dilihat di layar ya, di share screen. Oke, pertanyaan pertama tentang true or false. Teman-teman jawabnya di layar HP ya. COVID-19 singkatan dari jawabannya false, karena COVID-19 itu singkatan dari Corona Virus Disease 2019, teman-teman. Jadi teman-teman yang belum tahu, jadi COVID-19 itu bukan corona internasional, teman-teman. Jadi coronavirus. Oke, mari kita lihat poinnya. Untuk poin sementara yang unggul ada Rosa di 918. Oke, next soal. Benua biru adalah sebutan bagi benua. Ayo teman-teman. Oke. Jawabannya yang benar adalah benua Eropa. Karena dari waktu kita SD juga mungkin sudah banyak ya kita mendengar kata-kata benua biru. Dan benua biru itu identik dengan Eropa. Kita lihat skor sementara. Skor sementara tertinggi ada di Irma Rahma U dengan skor 1672. Oke, soal ketiga. Wow, sedikmat-nikmatnya makan di luar lebih nikmat makan di... Ini kongguannya ada papahnya nih teman-teman. Jawabannya adalah ditelan. Kenapa ditelan teman-teman? Karena kalau nggak ditelan nggak makan namanya, jadi nggak nikmat. Oke, coba kita lihat skor sementara. Wow, skor sementara masih dipimpin oleh Ilma Rahmau dengan 2.478 dan disusul oleh Rida Apriliani dengan skor 1.687. Oke, selanjutnya panitia. Oke, Anda berjalan ketika merah dan berhenti ketika hijau. Apakah itu? Oke, waktu habis. Banyak yang berpikir dalam melintas. Jawaban yang benarnya adalah semangka, teman-teman. Kenapa semangka? Karena kita hanya memakan bagian merahnya saja. Pada saat bagian hijau kita sudah tidak makan. Karena kita tidak makan kulit, teman-teman. Oke, coba kita lihat skor sementara. Oke, skor sementara masih dipimpin oleh Rahma U dengan skor 2.475. Wow, Rahma.
Keren. Oke, lanjut. Ada double point. Suatu fase di mana seseorang memiliki kecemasan terhadap masa depannya disebut apa, teman-teman? Sangat gampang. Oke, masih ada ternyata orang yang jawab bipolar. Bipolar itu salah, teman-teman. Jadi yang benar itu quarter life crisis. Quarter life crisis itu seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah fase di mana kita merasakan kecemasan terhadap masa depan, relasi, bahkan jodoh gitu, teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya, panitia. Wah, Rahma, kamu luar biasa ya, Rahma. Oke, pertanyaan true or false? Quarter life crisis tidak termasuk gangguan mental. Betul atau salah? Jawabannya adalah betul, karena quarter life crisis ini bukan gangguan mental, teman-teman. Karena dia hanya adalah sebuah fase atau tahapan. Jadi dia bukan gangguan mental, dia hanya sebuah fase atau tahapan yang memang biasa terjadi di kehidupan kita setiap manusia. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Coba kita lihat poinnya. Ada Irma. Wah, Irma, kamu luar biasa. Oke, lanjut. Pecahan mana yang paling cocok dengan nomor 1? Coba disimak, teman-teman. Wow, ternyata masih banyak, teman banyak juga yang teliti ya. Ada 25 orang yang menjawab 9, dan jawabannya benar 9. Karena kalau kita lihat lebih lagi, memang yang melengkapi si nomor 1 ini adalah 9. Nah, jadi walaupun 9 adalah yang paling akhir, tapi tetap aja dialah yang melengkapi sesuatu yang paling awal gitu, teman-teman. Oke, sekarang skornya berubah jadi Sherinia M yang memerangi puncak ya, ada di 4.439 dan Irma turun menjadi 4.285. Boleh dilanjut, panitia? Oke, nama resmi negara Belanda adalah ya, benar sekali. Nama resmi dari negara Belanda adalah Netherlands. Karena koloni Nippon itu adalah sebutan untuk Jepang, teman-teman. Oke, sekarang Sherina masih di 5.280 dan Irma di bawahnya dengan 5.208. Boleh panitia dilanjut? Oke. Apa pengertian dari halusinasi, teman-teman? Halusinasi. Jawabannya yang benar adalah tukang bubur, teman-teman. Kenapa tukang bubur? Karena tukang bubur memang kerjaannya kan ngehalusinasi, teman-teman, supaya nasinya itu bisa berubah jadi bubur. Nah, jadi yang suka halusinasi itu tukang bubur, teman-teman. Oke, skor pertama oleh Irma lagi. Kita lanjut. Nomor 10. Makanan khas dari Jakarta berupa sayuran yang direbus dicampur jadi satu dengan bumbu kacang adalah. Wow. Gado-gado. Benar sekali, teman-teman. Jawabannya adalah gado-gado. Karena kalau karedok itu dia direbus, sayur mentah, dan kalau pecel sayur itu dia lebih khas Jawa daripada khas Jakarta. Gitu, teman-teman. Coba kita lihat skor terakhirnya nih, panitia. Boleh? Oke, di urutan ketiga ada Swidati Geri S. Di urutan kedua ada Sherenia M. Dan di urutan pertama ada Irma Rahma. Tepuk tangan dong teman-teman untuk teman-teman kita yang berhasil. Oke, untuk 3 pemenang nanti akan segera dihubungi oleh tim kami atau dari tim panitia. Dan mohon untuk diberikan alamat
ataupun keterangan yang jelas supaya apa? Seperti yang tadi saya bilang, supaya tidak balik ke saya hadiahnya ya. Oke, terima kasih panitia dan terima kasih teman-teman yang sudah berkenan untuk ikut ice breaking. Oke, selanjutnya kita masih ada beberapa rangkaian acara lagi teman-teman. Jadi saya mohon untuk teman-teman tetap ikuti kami sampai akhir, karena biasanya kami akan ada mengadakan door prize di tengah-tengah nih. Jadi jangan sampai nggak ikut door prize. Nah, sesi yang paling kita tunggu-tunggu sebenarnya adalah sesi tanya jawab teman-teman. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah kami panitia pilih dari teman-teman. Nanti akan dijelaskan dan dijawab oleh Sir Juandi. Oke, Sir Juandi siap, Sir Juandi? Oke, siap. Oke. Kita mulai untuk pertanyaan yang pertama ya, Sir. Oke. Ada dari Tarisa. Dia bilang begini, Sir. Bagaimana cara untuk melewati quarter life crisis pada saat pandemi seperti ini? Apakah kita bisa menggunakan strategi coping stress atau PVC atau EVC dalam melewati ini? Bagaimana tanggapan Sir Juandi? Oke. Terima kasih, pertanyaan yang relevan dengan hari ini. Kita bicara dulu tentang problem focus coping dan emotional focus coping. Nah, itu nanti berbeda. Kalau problem focus coping itu nanti kaitannya ketika masalah-masalah itu masih bersifat konstruktif, bisa dilakukan, bisa dipikirkan secara rasional, bisa ditangani, maka orang cenderung untuk menggunakan problem focus coping. Contohnya misalnya, dirimu stres karena besok ngumpul tugas, tapi belum ngumpul, ya itu problem fokus coping, karena mengerjakan tugas itu bisa Anda kerjakan pada saat itu, bukan sesuatu yang ajaib. Ya kan? Bisa ditangani secara rasional. Kalau emotional focus coping, ketika hal-hal itu tidak lagi bisa dipikirkan, tapi hanya bisa dijalani dan diterima. Misalnya orang yang kamu cintai meninggal, ya sudah, tidak bisa lagi dipikirkan. Intinya ya dirimu harus menerima kenyataan. Ya sudah meninggal, mau diapain lagi? Maka arahnya adalah emotional focus coping. Dalam arti bagaimana mengurangi kesedihan-kesedihan. Nah, ketika problem focus coping dan emotional focus coping itu dikaitkan dengan pandemi, maka harus dilihat lagi hal-hal apa yang menghalangi Anda dalam pandemi itu, apa problemnya. Gitu. Mau mengatasi COVID misalnya, bisa enggak? Kalau enggak ya berarti emotional focus coping, ya sudah diterima saja, kita di rumah dengar musik, ngopi atau lihat YouTube, ya udah gitu. Karena kita memang tidak punya kemampuan untuk mengatasi itu. Maka di era krisis ini, apa sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang membuat Anda tumbuh tapi itu terhalang oleh COVID itu apa? Itu dipikirkan. Jangan sampai COVID itu menghalangi Anda untuk tumbuh. Apa yang masih bisa ditumbuhkan? Saya kasih contoh saya misalnya. Saya itu gaptek teknologi. Jadi kalau dengan teknologi itu saya sumum, bukmum, umyum, fahum, layar, jiun, buta, tuli pokoknya. Kalau berkaitan dengan teknologi. Tapi karena pandemi ini, saya kenal Instagram, saya kenal TikTok, saya kenal YouTube. Itu berkah dari pandemi dalam tanda petik. Karena mengapa? Dalam kondisi apapun itu adalah cara saya untuk tetap berfungsi. Saya nggak mau beku, saya nggak mau vakum dengan kondisi. Pokoknya saya harus gerak. Kalau nggak gerak maka akan mati. Nah, maka dipikirkan nanti apa yang menghalangi Anda untuk tumbuh di masa pandemi itu. Apakah itu hal-hal yang bersifat bisa diselesaikan dengan problem focus coping, ataukah hal-hal yang memang harus emotional focus coping. Misalnya di antara teman Anda ada yang meninggal misalnya karena COVID, ya sudah itu diterima secara emosional. Harus bagaimana caranya mengurangi kesedihan. Tapi kalau terkait dengan kesulitan belajar karena daring, karena tugasnya banyak, karena setiap dosen daring, kemudian semua ngasih tugas, ngasih kuis dan macam-macam, itu kan sesuatu yang masih bisa ditangani. Maka pendekatannya adalah problem focus coping. Bagaimana Anda mengatur tugas-tugas itu sehingga bisa selesai pada waktunya. Begitu kira-kira Mbak Siti.
Oke, berarti itu sama seperti kita bagaimana kita men-setting diri kita untuk kuat bertahan ya, Sir, ya? Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Sir, yang tidak kalah menarik dari Fitria Emily Maria. Dia bilang begini, Sir, Ya, sisi baik dari quarter life crisis itu sendiri apa? ya. Nah, ini yang relevan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya akan atau ingin melihat quarter life crisis ini sebagai sesuatu yang sepenuhnya positif. Quarter life crisis itu sepenuhnya positif. Kalau kemudian ada masalah yang ditimbulkan di situ, itu sesuatu yang alamiah. Bahwa kemudian Anda dianggap gagal atau dianggap tidak berhasil melewati krisis ini, itu sebenarnya ada banyak faktor lain yang kompleks, yang tidak bisa hanya dilihat sebagai bahwa Anda gagal melewati yang namanya quarter life crisis. Saya melihat ini sepenuhnya positif. Ya seperti orang hamil itu. Ini ada perempuan, perutnya membesar, yaitu muntah-muntah, mual-mual, emosinya tidak stabil misalnya. Orang kalau melihat ini kan bermasalah. Ya namanya orang hamil kan begitu. Orang hamil ya perutnya besar. Kalau perutnya nggak besar ya apa isinya kan itu. Mual-mual, kemudian muntah itu sesuatu yang apa namanya umum. Bahwa kemudian misalnya ada keguguran, melahirkan anak yang tidak seperti yang diinginkan, sungsang dan semacamnya, itu di luar dari konsep bahwa hamil itu adalah positif. Hamil adalah penanda bahwa ada kelahiran baru. Quarter life crisis adalah penanda bahwa Anda itu manusia, bahwa Anda itu harus mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidup, bahwa Anda bukan lagi remaja, bukan lagi anak-anak yang harus seneng-seneng, tapi mengambil keputusan-keputusan penting yang akan menentukan apa dan bagaimana hidup Anda ke depan. Ini kan penting sekali. Tidak ada masa yang sedemikian penting kecuali di masa seperempat abad ini. Remaja kan hanya mencari identitas. Kalau anak-anak cuma main, anak-anak lagi bayi nangis. Ini momen terpenting itu di quarter life crisis ini. Paling nanti yang agak sedikit nanti di usia 40 kan itu. Mulai bertanya tentang hakikat hidup itu nanti usia 40-an. Begitu. Dan seterusnya. Ini momen penting yang akan menentukan apa dan bagaimana diri Anda adalah di fase quarter life crisis ini. Jadi saya selalu melihat quarter life crisis ini sebagai sesuatu yang positif. Sepenuhnya positif. Gambarannya seperti orang hamil tadi, perempuan hamil tadi. Begitu ya, Mbak Cindy. Oke, berarti seperti yang tadi udah Sir jelaskan ya, Sir, semuanya itu positif ya, Sir, ya? Seperti orang yang tadi hamil, berarti dia hanya prosesnya dia itu menciptakan kehidupan yang baru yang lebih baik ya, Sir, ya? Oke, Sir, ada pertanyaan nih di chat box dari Grace Licia Lumigas. Berikut ke pertanyaannya, Sir. Mohon izin bertanya Pak Juandi, bagaimana pandangan Bapak tentang istilah life begins at 40? Kemudian, apa hubungannya dengan life quarter crisis? Terima kasih. Boleh, Sir, dijawab? Oke, hidup itu dimulai dari kapan sih? Saya melihat bahwa hidup itu tidak dimulai dari kapan-kapan. Dari hidup itu ya dimulai, apalagi kalau kita bicara tentang tahap perkembangan, itu hitungannya tidak sejak lahir, tapi sejak Anda jatuh cinta. Hidup itu dimulai sejak Anda jatuh cinta. Kenapa itu akan sangat menentukan? Karena orang yang Anda cintai, karena orang yang Anda nikahi, atau orang yang menikahi Anda, itu akan menentukan anak-anak Anda, menentukan hidup Anda. Jadi hidup itu dimulai sejak Anda jatuh cinta. Bukan hanya sekedar dari lahir, apalagi sejak 50 atau 30 tahun. Hidup adalah sebuah proses. Gitu. Bahwa kemudian di fase-fase tertentu itu ada hal-hal yang karena seperti yang disampaikan Pak Haris tadi, ada semacam lompatan yang harus dilalui dan kemudian menimbulkan semacam krisis, itu sesuatu yang wajar. Dari tidak tahu menjadi dunia baru itu sesuatu yang wajar. Jadi secara personal saya tidak setuju bahwa hidup itu dimulai dari 60, dari 50, dari 40, 30 atau 20 atau 10 atau 15. Hidup itu sebuah rentetan. Atau kalau mau dibilang yang fase itu tadi. Itu pendapat saya tentang bahwa hidup itu dimulai dari 50 tahun. Nah, kalau hidup dimulai dari 50 tahun, yang 40 tahun kemarin itu apa? Ngapain? Yang 40 tahun itu lama loh itu.
40 tahun itu kalau dirimu menikah itu sudah punya ratusan anak itu 40 tahun itu. Iya toh? Begitu kira-kira. Betul, Sir. Ya. Oke, Sir. Tadi kan Sir bilang kehidupan itu bermulai saat kita jatuh cinta, Sir. Oke, bagaimana dengan orang yang, aduh, saya jadi tergelitik jadinya. Bagaimana dengan orang yang mungkin belum pernah merasakan apa yang namanya jatuh cinta, Sir? Kan berarti apakah kehidupannya belum bermulai kah di situ atau seperti apa, Sir? Ya bukan begitu juga. Dalam artian bahwa maksudnya itu ketika Anda memilih seseorang untuk menjadi istri Anda, itu kan nanti kaitannya dengan anak-anak kita. Artinya bahwa hidup itu tidak dimulai dari masa anak-anak, tapi sejak kita jatuh cinta. Maka mencintai seseorang apa dan bagaimana itu bagian dari sesuatu yang direncanakan. Jangan pernah menganggap cinta itu sebagai suatu ketiba-tibaan. Kalau Anda bertemu seseorang dan kemudian jatuh cinta, cintanya mengharu biru, saya pastikan nyaris sebagian besar itu dia bukan jodoh Anda. Itu cocok hanya untuk bikin puisi, cocok untuk nangis-nangisan. Itu kira-kira. Oke, kalau begitu saya lanjut pertanyaannya boleh, Sir? Oke, ya. Ada pertanyaan yang sedikit panjang nih, Sir. Mungkin dia juga men-sharingkan kehidupannya dia ya. Saya bacakan untuk kita semua. Dia bilang begini, Sir. 1 tahun terakhir ini saya merasa berada di fase yang menarik diri saya dari pergaulan dan saya sangat membatasi pertemanan hingga merasa sangat nyaman dengan kondisi dan juga aktivitas dengan diri sendiri. Hal tersebut saya lakukan karena merasa cukup banyak circle pertemanan yang toksik, cenderung negatif dalam konteks tertentu dan juga harus selalu ada yang saya hadapi. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan saya untuk resign dari pekerjaan tempat saya bekerja. Dan hampir 11 tahun pada waktu itu. Yang sudah hampir 11 tahun pada waktu itu. Dan memutuskan untuk berwirausaha atau menjadi freelance. Pertanyaannya, bagaimana cara meminimalisir keraguan-keraguan yang muncul dalam fase transisi saat ini? Banyak sekali keraguan-keraguan yang muncul dari hal tersebut, sehingga dampak dari membatasi pertemanan. Seperti itu, Sir, pertanyaannya. Oke, kenapa orang itu ragu? Kenapa orang itu khawatir? Kenapa sih orang ragu? Kenapa orang itu khawatir? Karena dia sebenarnya, ini kita bicara secara rasionalis ya. Kenapa orang ragu? Kenapa orang khawatir? Karena dia tidak tahu pasti sebenarnya apa yang sedang dia pikirkan. Kan? Maka ketika Anda memiliki cukup banyak informasi terkait dengan apa yang harus Anda ambil, itu sebenarnya kecemasan-kecemasan itu dapat dikurangi. Karena Anda tahu itu tadi menjadi cemas. Maka objeknya itu harus diketahui sebenarnya apa gitu. Kita itu misalnya mau bekerja di bank atau kemudian masuk tentara, itu kan pertimbangannya banyak. Bisa dikulik satu-satu. Oh, saya kalau masuk tentara akan begini misalnya kan. Kalau masuk kedokteran begini, ya itu yang kemudian perlu ditimbang-timbang. Sehingga kalau kita punya informasi atau data yang cukup baik tentang keputusan yang kita ambil dan juga tentang diri kita sendiri, maka kecemasan-kecemasan itu akan berkurang. Saya kasih contoh diri saya itulah, ini bagaimana ini saya ini. Mau bekerja, misalnya melamar ke pekerjaan, kemudian menjadi PNS, kemudian menjadi HRD atau misalnya kan begitu. Atau saya kuliah lagi, nanti menjadi dosen. Dan saya tidak cemas dengan pilihan itu, karena saya tahu persis hitung-hitungannya itu. Nah, itu yang cara untuk mengurangi kecemasan diantaranya adalah itu. Pendekatannya adalah pendekatan yang bersifat rasional, dihitung-hitung, dikalkulasi. Yang dikalkulasi bukan hanya keputusannya, objeknya, tapi diri Anda itu loh. Nah, memang kadang kebanyakan orang kan tidak cukup bisa tidak peka terhadap dirinya sendiri, itu yang susah kadang-kadang. Tidak peka dengan dirinya sendiri, tidak cukup paham dengan dirinya sendiri sehingga ragu. Nah, kalau dirinya sendiri aja nggak paham, ya orang akan semakin tidak paham. Itu kira-kira. Oke, berarti jangan ragu itu salah satu kuncinya ya, Sir ya. Kalau orang lain saja, kalau kita saja meragukan diri kita, bagaimana orang lain? Seperti itu ya, Sir ya? Ya, jadi istilahnya begini. Kalau orang bilang, aku kok begini, ragu.
Jangan ragu, semua akan baik-baik saja, misalnya kan. Tuhan akan membantu, ya bukan begitu jawabannya. Jangan ragu itu kan bukan jawaban sebenarnya, tapi digali apa yang membuat ragu, kenapa, kan itu. Nah itu nanti yang bisa diurai lebih lebih panjang, lebih detail. Dan memang untuk persoalan-persoalan seperti itu adalah persoalan yang kompleks. Dan untuk kaitannya dengan bahwa orang harus menghindari sifat-sifat racun itu sebenarnya pada fase life crisis ini. Tapi ketika orang sudah hidup dalam suatu masyarakat dan hidup dalam suatu komunitas, dia harus memiliki resiliensi tadi, daya lentur. Namanya hidup itu ya seperti itu. Anda tidak bisa menghindari orang-orang yang menurut Anda tidak sesuai. Misalnya saya lah kerja di kantor. Mungkin ada 4-2 orang yang saya tidak cocok. Kalau 1-2 orang tidak cocok, kemudian saya keluar, ya saya yang repot. Apalagi ketika kita harus setiap hari berhubungan dengan orang itu akan menjadi masalah. Maka resiliensi penerimaan terhadap kenyataan yang baik maupun yang tidak itu menjadi penting dalam proses menjadi individu itu sangat penting sekali. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Sir Juandi Ya. penatarannya. Ada satu pertanyaan yang terakhir, Sir. Oke, saya tambahkan sedikit. Oh, boleh, boleh. Ya, jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan self, yang berkaitan dengan diri, itu memang membutuhkan analisa yang panjang. Analisa yang panjang. Jadi tidak ada suatu, harus gini, itu sebenarnya nggak bisa. Karena orang per orang itu akan beda. Apa yang cocok untuk Cindy misalnya, itu akan sangat berbeda dengan Zahra. Setiap orang itu unik, setiap orang itu menjadi sangat personal. Masalah yang sama dengan kompleksitas yang beda, itu nanti akan berbeda lagi. Begitu kira-kira ya. Oke, Sir. Lanjut ya, Sir. Pertanyaan yang terakhir, Sir. Oh, terakhir. Iya, ada di chat box nih, Sir. Kayaknya Sirnya seneng nih. Ya, Banyak pertanyaan. Ya. Oke, pertanyaannya seperti ini, Sir. Pak Juandi, sebagai orang tua atau seorang sahabat, bagaimana kita menghadapi anak atau rekan yang sedang menghadapi masa quarter life crisis? Wow, bagaimana, Sir? Gimana? Sebagai orang tua atau seorang sahabat, bagaimana cara kita menghadapi anak atau rekan yang sedang menghadapi masa quarter life crisis? Bagaimana menjadi orang tua atau teman ketika katakanlah teman kita itu sedang menghadapi quarter life crisis. Nah, Betul, ketika di masa quarter life crisis itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah 2 orang. Yang dibutuhkan 2 orang saja. Pertama, orang yang bisa membimbing dia dalam artian memberi pengarahan yang bersifat rasional, bersifat logis, misalnya dengan mengatakan bahwa dirimu itu tidak perlu harus terlampau begitu. Ini adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Bapak dulu juga begitu. Nah, itu bahkan lebih parah dari kamu misalnya. Itu penting orang-orang seperti itu yang bisa membimbing. Yang kedua, butuh orang yang memang dekat. Dalam artian apa? Ya bisa diajak untuk bercerita. Jadi menghadapi life crisis itu kalau dilihat dari sisi relasi, hanya dibutuhkan 2 orang itu. Orang yang tahu, yang bisa membimbing, dan teman yang dekat. Teman dekat itu penting, karena orang kalau gelisah, cemas, takut, sedih, dia butuh seseorang untuk cerita. Kalau nggak ada yang bisa diajak cerita, bisa jadi dia mengambil keputusan-keputusan yang salah. Galau, cemas, dia berpikir terlalu berlebihan, menganggap dirinya tidak normal, menganggap dirinya tidak sehat mentalnya, atau berpikir bahwa dirinya gila, itu bisa mengambil keputusan-keputusan yang tidak rasional. Jadi ya perlu teman dia. Artinya ya dipahami, dimengerti, dan ini yang penting, jangan terlalu suka memberi nasihat kepada teman. Jangan terlalu memberi nasihat. Cukup bahwa kita mengerti, mendengarkan, menjadi teman dia yang baik itu cukup. Manusia Indonesia kita itu paling gemar memberi nasihat kepada orang. Bahkan ketika orang nggak butuh pun kita kasih nasihat. Karena mengapa? Menganggap bahwa nasihat itu baik, dapat pahala, masuk surga. Padahal orang bisa jadi pusing nanti, terlalu banyak dinasihati. Cukup jadi teman yang baik, yang bisa mendengarkan, yang bisa mengerti tanpa terlalu banyak bicara. Begitu kira-kira, apalagi dalam situasi krisis.
Gitu ya. Oke, tadi waktu di awal kan Sir Juandi bilang kalau Sir Hmm. Juandi dan Sir Haris atau dosen pembimbing kami adalah sahabat yang sangat karib ya kan, Sir? Hmm. Nah, karena itu saya coba mau mendengar apakah pendapat Sir Haris dan Sir Juandi mengenai pertanyaan yang barusan 11-12 atau klop atau sama? Boleh Sir Haris pertanyaan yang tadi penatarannya atau tanggapannya Sir Haris? Ya, makasih Cindy. Ya, saya setuju lah ini. Ya tadi Mas Juandi di depan sudah sedikit bicara ya. Dulu kami itu betul-betul dari nol. Cindy. Ya, bahkan kuliah itu betul-betul mandiri, tidak tergantung lagi dari orang tua. Jadi satu-satunya penolong kita ya teman kita itu. Iya. Dan kita perlu memilih teman yang tepat, gitu ya. Semua orang itu belum tentu bisa kita pilih menjadi teman yang tepat. Kalau kita senang, banyak orang yang dekat. Tapi ketika kita susah, nah hanya sedikit orang yang mau menerima kita. Dan Mas Juandi ini adalah teman yang pada saat saya susah, beliau ada di membantu saya. Nah, tadi ya di depan sudah cerita. Kadang saya nginep di kos-kosannya Mas Juandi. Begitu kadang Mas Juandi itu dalam rangka kita krisis. Ya. Kita menghadapi krisis, oh saya punya masalah ini. Perlu orang yang mendengarkan betul tadi bahwa saya tidak perlu jawaban. Saya tidak perlu solusi. Saya hanya perlu didengarkan. Dan Mas Juandi adalah pendengar yang baik bagi saya. Barangkali kebalikannya juga begitu, sehingga ketika pun beliau punya masalah, beliau datang ke saya sampai kita diskusi bahkan sampai pagi. Itu yang menyebabkan kita nginep, bukan numpang tidur, tapi di sampai subuh. Ya, jadi tepat sekali ya. Saya setuju tadi bahwa mulai sekarang mulai selektif dalam memilih pertemanan ya. Teman-teman yang cuma jadi toksik, yang cuma jadi hama bagi kehidupan kita sudahlah ya, ditinggal karena bentar lagi kita akan menghadapi lompatan-lompatan fase yang kita butuh orang yang betul-betul bisa memahami kita. Pacar belum tentu bisa membantu. Orang tua belum tentu bisa membantu kita, tapi sahabat yang kita pilih itu sudah pasti besar kemungkinannya lebih memahami kita. Gitu ya. Pacar barangkali nggak enak mau ngomong jelek ini itu ya, takut nanti jadinya hubungannya terganggu. Tapi sahabat kalau kita jelek dia orang yang paling berkoar-koar, lu jangan begitu, salah lu apa, nah itu ya. Apalagi orang tua, kita kan sungkan kadang-kadang mau bercerita masalah ke orang tua. Kalau saya dulu begitu ya, mending cerita sama teman saja lah. Gitu ya. Kira-kira begitu Cindy. Ya. Dan terakhir ini, senang bertemu dengan sahabat saya dalam suatu ruangan. Kita jarang sekali, walaupun WhatsApp-an hampir barangkali setiap minggu kita pasti WhatsApp-an. Dan sekarang kita sedang menyusun buku bareng-bareng ini. Persahabatan kita begitu bertahan lama. Itu karena kita memilih orang yang tepat untuk bisa kita diajak diskusi. Pun sampai sekarang kami sudah berkeluarga masing-masing, masih suka curhat kita. Saya perlu didengarkan tentang ini. Saya datang ke Mas Juandi, barangkali telepon dan sebagainya. Nah, itu barangkali contoh yang bisa ditiru dari satu hal di kehidupan kami gitu ya. Dan kemudian seperti walaupun kita udah lama nggak ketemu ya, mungkin sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan jauh sebelum pandemi ya. Senang melihat Anda, sepertinya kita sudah di jalan yang benar. Jadi kita melalui jalan yang panjang dan sulit sekali ya. Karena untuk minum aja kita susah ya. Apalagi makan, untuk minum aja kita harus minta teman, ini itu sulit sekali. Kita betul-betul mandiri ketika berkuliah, dan sekarang senang sekali melihat teman-teman satu perjuangan itu bisa berhasil lah bersama gitu ya. Ya. Itu Cindy, terima kasih. Makasih Ju. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Haris. Oke, terima kasih Sir Juandi dan Sir Haris. Berarti pelajaran untuk kita semua nih teman-teman, saat kita mau memulai umur 20 tahun atau saat kita sudah tahu mau memasuki yang namanya fase quarter life crisis, kita harus selektif lagi memilih teman. Carilah teman yang bisa diajak susah, jangan hanya senangnya saja. Jadi diajak susah, dia berkelas, diajak gengsi pun dia bisa, gitu ya Sir ya? Iya. Oke. Terima kasih untuk Sir Haris dan Sir Juandi atas penuturannya. Tiba kami di penghujung acara.
Dan pada saat ini kita akan sesi dokumentasi, teman-teman. Tapi saya harap teman-teman jangan keluar dulu sebelum semua susunan acara dari webinar ini selesai, karena nanti kami akan mengumumkan pemenang-pemenang dari yang tadi sudah kami ambil. Jadi apabila kalau teman-teman dari pemenang yang sudah kami ambil ini live dari webinar ini, kami akan ganti secara otomatis pemenangnya. Jadi dipastikan stay tune sampai akhir videonya, dan dokumentasi boleh dipimpin kita untuk berfoto bersama. Oke, saya hitung ya teman-teman ya. 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Oke, kita harus ada punya gaya kompak ya teman-teman ya. Waktu saya selesai mengatakan 1, 2, 3, semuanya sambil seperti ini bilang krisis, oke? Oke, 1, 2, 3, krisis. Krisis. Bebas. Oke, teman-teman keren semuanya ya. Dokumentasi ini udah diambil ya sampai ke slide ke-6 ya. Oke, teman-teman. Tanpa lama-lama lagi, kita akan mengumumkan pemenang dari Best Question, dari pemenang Ice Breaking, dan juga pemenang terfavorit webinar kita pada hari ini yang sudah kami pilih dengan selektif ya teman-teman ya. Yang pertama, pemenang dari Best Question adalah, siapkan telinganya, karena kalau tidak dengar sekali, saya akan ambil alih hadiahnya. Oke, waktu saya sebutkan namanya mungkin boleh di-unmute dan bilang hadir ya teman-teman ya, supaya kami memudahkan kami memilahnya. Oke, pemenang Best Question yang pertama pada sore hari ini di webinar Quarter Life Crisis adalah Tarisa. Ada yang bernama Tarisa di sini? Hadir, Kak. Hadir. Oke, beri tepuk tangan dong teman-teman untuk Tarisa. Makasih. Tarisa nanti akan segera dihubungi oleh panitia ya. Ya, Kak. Selanjutnya, oke Tarisa boleh di-mute lagi. Selanjutnya, pemenang kedua dari Best Question Webinar Quarter Life Crisis adalah Fitria Emily Mary. Ada? Sekali lagi saya sebut Fitria Emily Mary. Hadir ya. Oke teman-teman boleh kasih tepuk tangan dong untuk Fitria. Selamat Fitria. Oke, nanti sama seperti Tarisa akan dihubungi oleh teman-teman kami. Selanjutnya, ice breaking. Tadi kita kan udah balap-balapan nih skornya di ice breaking. Dari halusinasi, makan semangka, dan lain-lain ya teman ya. Nah, pemenangnya dengan poin sebanyak 6.882 dimenangkan oleh, nungguin ya. Oke. Pemenang dengan poin 6.882 dimenangkan oleh Irma Rahmau. Irma Rahmau ada? Ada. Ada. Oke, nanti akan dihubungi oleh panitia. Selanjutnya, dengan poin 6.074. Sekali lagi saya ulang, poin 6.074 dimenangkan oleh Serenia M. Serenia ada? Hadir, Kak. Ada. Hadir. Oke, panitia tolong dicatat ya. Selanjutnya dengan poin 5.990. 5.990, yaitu Swidati Gary S. Ada Swidati? Swidati Gary S? Hadir, Kak. Oh, semangat sekali. Oke, hadir ya. Oke, panitia tolong dicatat. Dan yang kita tunggu-tunggu, pemenang favorit pada webinar hari ini, teman-teman. Yang menurut teman-teman panitia saya tadi bilang, dia on cam sejak awal, dia menyimak, bahkan dia mencatat
apa yang Sir Juandi dan Sir Haris tadi sampaikan, teman-teman. Nah, nggak sabar ya, kira-kira deg-degan nih semuanya pasti. Pemenang favoritnya adalah Cindy Yosefa atau diri saya sendiri. Oh, Enggak, teman-teman, bercanda ya. Enggak dong. Kalau saya kan emang favorit di hati kalian semua ya. Oke, pemenang favoritnya adalah Kisah Audrey Putriwardana. Sekali lagi, Kisah Audrey Putriwardana. Ada? Hadir, Kak. Oke, panitia tolong dicatat ya. Dan selamat kepada seluruh pemenang. Senang rasanya bisa berkumpul dengan teman-teman semua, dengan dosen dan dengan narasumber kami pada sore hari yang indah ini. Webinar kami ini banyak mengandung kekurangan, terutama saya mohon maaf untuk segala kesalahan kata, perilaku, dan tindakan selama webinar berlangsung. Mewakili panitia, saya juga mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk hadir pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan teknis, kami mohon dimaklumi. Dan untuk teman-teman yang mungkin, saya ulang lagi ya, yang mungkin sedang mencari moderator atau MC, boleh hubungin saya. Nanti saya kasih Instagram saya di chat box ya, teman-teman ya. Saya tulis dulu deh biar saya nggak lupa nih. Sebelum closing ya, teman-teman ya. Boleh dong personal branding. Oke. Teman-teman yang butuh moderator atau MC boleh hubungin saya di Instagram saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Haris Herdiansyah, Bapak Filson Sijabat, Bapak Dedi Kurniawan, Ibu Grace, serta Bapak Juandi Ahmad. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dilimpahi oleh Tuhan. Selamat sore, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah. Dah. Thank you, guys. Terima kasih semua. Oke ya, terima kasih sekali sudah diundang. Senang sekali bisa hadir di antara mahasiswa Presiden University. Luar biasa. Terima kasih, senang sekali. Terima kasih Sir banyak, Sir Juandi. Juandi. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Terima kasih banyak, Sir. Ya, Terima kasih semuanya. Ya. Thank you. Ya, terima kasih ya, terima kasih, terima kasih. Siap, Sir. Mat lengkap, Sir. Sir. Ya, dia live. Belum nanya gue nih. Terima kasih partisipan. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Thank you, everyone. Kak Jafar masih... Udah selesai Kak Jafar? Mau lihat Ceye ya? Aduh, Jaya hari ini cantik. Halo, Kak banget nih Jafar. lawannya. Halo juga. Maaf telat. Masa aku Ya, nggak nggak di- apa-apa, Kak. Favorit di hati Ceye. Lihat Ceye. masa aku gak diundang ke webinar? Ya, Cantik banget ya Kak Jafar. nggak ngomong dulu dia. Ceye nggak ngomong sih. Webinar sudah selesai, saya tidak ada job desk lagi. Ceye, kamu dapat apresiasi. Mantap. Terima kasih Gila. teman-teman. Jangan lupa Gila. pemenangnya di iniin ya. Ceye minta alamat lengkapnya. Rian, lu pakai almet mana, Yan? Almet PU, tapi angkatan lalu. Oh. Wih, Iya, angkatan lalu kan warnanya biru muda. lalunya berapa tahun? Ini pada betah-betah banget di sini. Mau ikut foto lagi apa? Haha. Makasih, guys. Thank you, guys. Thank you guys. Langsung banyak yang keluar. Bukan Langsung itu ya, bikin laporan. Iya, Baik, Kak Pak Jafar Jafar. udah.
Lagi. Oh, lagi. Kan mau itu udah diingetin buat submit. Gimana sih bikinnya? Kanggi muka Sumpah tadi, Kak, aku tuh gak bisa. lihat Kak Anggi. Kanggi. Ini krunya kok berkurang banyak sih? Krunya udah pada keluar. Parah ya udah nggak? Ayo foto. Ini bagus. Masih ada. Ada yang mau join. Ya ada mau join Gue coba. remove ini gue lagi udah, guys. nge-remove. Kita di remove kali. Removein guys. Iya, Udah, tadi gue udah, juga udah. ada move-move. Kak Prino. Kak Jafar di Kak remove ya. Prino udah sehat, Kak. Baru selesai PCR. Gimana hasilnya, Kak? Pasti besok sih. Besok hasilnya. harian. Oh, gak langsung loh. Kayaknya cantik banget deh. Kayak gila lu Jadi malu. Lipstiknya merek apa? Kebetulan moko-moko 15.000 di Alfamart. Kalau ada yang kerja di moko-moko boleh itu Instagram saya. Ajak kerja sama. Kayaknya Gila ya personal branding abis. Kan kenapa? Kanggi Kanggi kayak Mada kemarin tahu. Ya Mega lu juga mau kasih setengah-setengah tuh background. Gak apa-apa ini. Udah tuh, udah gak ada. Yuk. Ya udah. Yuk. Boleh, Kak Prino. Siapa yang screenshot? On cam dulu biar Kak Prino on cam dong. Akhirnya selesai, guys. Tunjukin lambangnya. Gimana? Watu. Hitung dong, biar nggak senyumnya kelamaan. Rally. Terus si Rally. Mana sih si Rally? Udah belum? Lah, Nggak ada. ya lift. Udah nggak ada. Nah, Oh, itu ada kok. Ada. Yaudah yuk, Rally yuk. On cam dulu bentar. guys, mana muka kalian? Nih, Ra, nih. Cuma Rally doang yang belum on cam. Nadia mana Nadia tuh mukanya? Dia lagi sakit. Nadia ikut sebentar Nat. Bentar ya, Nat. Buru-buru dia lagi sakit. 1, 2. Si Rally lama nih. Rally. Itu rel. Nah, Yuk. Sinyalnya Ya, jelek. sinyal jelek. Yuk, 1. Gini dong, krisis dong. Ya, lu semua. Kenapa krisis? Dari mana sih, Cuy? Gue juga bingung kenapa kayak gitu kan. Bahagia banget ya. Krisis. Jondinya ikutan juga gitu nih. Krisis. Nih, mohon maaf siapa yang nge-SS? Tangannya udah gitu. Enggak ada. Iya, banget. Ini ada yang mau join di admit aja kali ya? Jangan. Sudah selesai. Oke, sekarang tugasnya tinggal bikin laporan doang. Lagi foto. Kurang. Yaudah, Buru, ayo. Ra, masih record, Ra. Siapa yang fotoin?